Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Teman-teman saat teduh senang sekali bisa berjumpa kembali hari ini di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu mari saya undang kita semua fokus hati kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan pasti terjadi, sebab di dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak, ruang, waktu. Kami ada di tempat ini, teman-teman ada di rumah. Tetapi ketika engkau membuka hati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan juga terjadi atas hidup. Untuk itu, mari sama-sama kita akan sepakat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat pujian dan pengagungan. Oke teman-teman, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian dulu sebelum kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Raja.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi kemuliaan bagimu Tuhan, pujian bagimu, mau menyembahmu, kami sembahmu, selalu memujimu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau layak, Kau layak, kami tinggikan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk saat yang indah Engkau boleh berikan lagi bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh ada lagi memuji menyembah Engkau. Haleluya, Satu hal yang kami percaya, haleluya, Engkau ada bersama kami saat ini, baik yang menyaksikan acara ini dari rumah masing-masing. oh Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. terima kasih, Yang lemah dikuatkan, yang terima sakit kasih disembuhkan, Tuhan. yang bimbang dipertetapkan langkah mereka Haleluya. Tuhan. Dan ingatkan kembali
selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dari awal kita angkat pujian ini. Belum pernah
Kasih yang membuat kami kagum. Yesus. Kasih yang menyembuhkan kami. Kasih yang memulihkan kami. Haleluya. Kasih yang membuat kami berarti, berharga. Terima kasih. Kasih yang merelakan segala-galanya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Oh Tuhan, kasih-Mu. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, kami kagum akan Engkau. Oh, na 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 na. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, ya kasih. Kurayata kasih kiara awaya dasiara layasa. Kurayata kasih kiara layasa. Betapa indah kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu yang kami terima hari ini Tuhan. Tidak ada kasih seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau membuktikan kasih-Mu. Engkau mati di atas kayu salib. Bagi kami yang durhaka Tuhan, Engkau jadikan kami berarti Tuhan. Dan kasih itu ada hari ini. Dalam hadirat-Mu kami merasakan kasih-Mu yang besar. Kasih sayang-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan itu mengasihi Anda. Tuhan itu mengasihi kita semua. Dimanapun tempat Anda sekarang, Anda sementara menyaksikan acara ini, percayalah Tuhan tetap mengasihi Anda. Amin. Alkitab berkata ketika kita masih lemah, Kristus telah mati bagi Anda dan saya, orang yang durhaka. Kita masih durhaka, kita belum mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan telah memilih untuk mengasihi kita, kasih tanpa syarat. Apalagi Anda yang sementara menyembah Tuhan hari ini. Anda mengasihi Tuhan, dan kuasa Tuhan, berkat Tuhan terjadi atas hidup Anda. Mari kita akan tetap menyanyi, memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Kalau bukan kasih, surga hanya cerita.
langit, burung tak dapat terbang kalau bukan kasih. Surga hanya cerita, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih, kalau bukan kasih. Lautan kering, tiada bintang di langit, burung tak dapat terbang kalau bukan kasih. Surga hanya cerita, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih, kalau bukan kasih. Oh, kalau bukan kasih. Lautan kering, tiada bintang di langit, burung tak dapat terbang kalau bukan kasih. Surga hanya cerita, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Oh, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan.
keagungan kasih. Sekali lagi katakan kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih. Sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih, sebab keagungan kasih ilahi, sebab keagungan kasih, sebab keagungan kasih ilahi, sebab keagungan kasih ilahi. Mari renungkan kasih Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup Anda, yang membuat hati Anda dan saya takjub, tercengang-cengang atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa. Terpujilah nama Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih-Nya yang kekal, yang memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat hari ini, kesempatan ini. Kembali kalau telinga kami bisa mendengarkan firman-Mu, satu berkat yang boleh kami syukuri, dan kiranya itu memberikan kami kekuatan. Biar renungan itu Tuhan pakai untuk memberkati kami semua yang mendengarkannya, yang menonton, yang melihat acara ini. Tuhan berkati. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saudara-saudara yang sedang mengikuti acara ini. Saya kabarkan, saya katakan damai sejahtera menyertai kita semua, memberkati kita semua. Hari ini kita akan membahas sedikit renungan tentang kasih Bapa atau love Father. Kita harus bersyukur bahwa kalau sesungguhnya anak-anak Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah punya, kita sudah memiliki kasih Bapa itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, melalui Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Masalahnya tergantung kepada kepekaan kita dan bagaimana kita mau mengaplikasikannya.
Karena roh yang tidak terbatas itu sudah dicurahkan dan akan membuat kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk memuliakan Tuhan. Dan satu hal kita harus bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita memiliki satu hal itu, yaitu kasih Bapa yang tidak bisa ditiru oleh dunia ini. Saudara tahu Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air. Tapi saya pernah menonton juga, saya pernah melihat di YouTube ada manusia, ada seorang pria yang bisa berjalan di atas air. Waktu itu dia berjalan di sungai di London. Ya, sungai Thames kalau nggak salah waktu itu. Nah, semua bisa ditiru, dunia bisa meniru perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi satu hal yang tidak bisa ditiru oleh dunia adalah love Father, kasih Bapa. Kasih Bapa itulah yang memampukan kita untuk mengampuni, dengan sungguh-sungguh mengampuni tanpa mengingat-ingatkannya lagi, dengan tulus. Benar-benar kita mengampuni dengan kasih Bapa. Itu luar biasa. Oleh karena kasih Bapa kita dimampukan untuk mengasihi tulus, tidak ada motivasi. Dan juga dengan kasih Bapa kita bisa memberikan tumpangan, kita bisa menolong dengan sukacita tanpa melihat suku, ras, warna kulit dan sebagainya. Itulah kasih Bapa. Kasih Bapa juga memampukan kita untuk mengajar dengan benar-benar penuh kesabaran. Mungkin kita mengajar anak-anak kita. Saat ini kan masa pandemi, kita harus banyak mengajari anak kita. Kadang-kadang kita emosi, kita kesal. Tapi kalau kita memiliki kasih Bapa, kita bisa sabar. Berapa kali pun anak kita salah, kita bisa sabar, kita bisa arahkan dia dengan baik. Inilah yang harus kita mengerti dan kita harus miliki, yaitu love Father. Dunia ini, di bumi ini, kasih itu sudah mulai langka. Saudara percaya atau nggak percaya, saya harus sampaikan kebenaran. Kasih Bapa itu sudah langka. Banyak orang bilang begini, saya kan sudah mengampuni dia. Saya sudah mengampuni dia kok. Tapi ya cukup tahu aja, saya udah jaga jarak. Itu bukan kasih Bapa. Itulah kasih yang masih ada kepalsuan. Iya. Mau menolong orang harus dipuji, harus macam-macam lah. Itu bukan kasih yang sejati, bukan kasih Bapa. Jadi kita harus sadar, kita jangan terbawa arus tipu muslihat iblis ini. Ya, kadang kita terkecoh. Tapi kembali renungan pada sore hari ini sangat memberkati kita dan penting sekali. Karena Tuhan itu adalah kasih, Allah adalah kasih. Dan di dalam hidup kita, dalam pribadi kita ada Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kasih Bapa itu ada. Tergantung kita bagaimana kita mau menggerakkannya. Ketika kita mau menggerakkannya, maka Roh Kudus menolong. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita ini dikasih hak bebas kan? Nah, jadi gunakanlah kasih Bapa itu. Saya tahu kita banyak kekurangan, kadang banyak kelemahan. Tapi bukankah kasih Bapa Roh Kudus itu memampukan kita semua? Ya, saya punya sedikit kesaksian ya. Ada satu kesaksian ini benar-benar kisah nyata. Bagaimana kasih Bapa itu luar biasanya. Kesaksiannya begini. Lebih kurang 8 tahun yang lalu saya pernah diteleponin oleh teman saya yang ya sebutlah namanya Albert. Dia minta saya datang untuk mendoakannya. Waktu dia tinggal di kosan, ternyata yang didoakan itu adalah pacarnya. Dan saya lihat masuk ke kamarnya, saya sudah langsung baca semua situasi. Wah, ini hidup di dalam kesalahan. Seks bebas udah pasti, tinggal berdua dalam satu kamar itu udah seks bebas. Narkoba sudah pasti. Nah, si wanita ini sakit, kurus, badannya kurus sekali. Saya datang hanya untuk mendoakan.
Bukan harus menghitung-hitung, menghakimi tidak. Kerjaan saya, tugas saya adalah hanya mendoakan. Ketika saya doakan, ya sudah, puji nama Tuhan. Beberapa tahun kemudian kami tidak pernah ketemu lagi ya, tapi lebih kurang 3 bulan yang lalu ada kesempatan saya bertemu dan saya berbicara dengan istrinya ini yang dulu yang saya doakan. Dia bilang, saya sempat singgung tentang Yesus dan dia sudah jadi Kristen. Jadi sangat menarik bagi saya harus gali, saya harus korek dari mana dia bisa terima Tuhan itu, dari mana, kira-kira dari sisi mana dia pandang. Dia bilang begini, Kogun, waktu Kogun habis doakan saya tergerak langsung untuk pulang ke rumah. Saya langsung menghadap orang tua saya. Waktu saya pulang ke rumah, orang tua saya melihat saya hancur, saya ke dalam keterpurukan, dalam keperdosaan saya. Mereka bukannya merangkul atau menolong atau memberikan kekuatan, tapi mereka malah mencemooh, menghujat, dan bahkan mengusir dia. Akhirnya dia keluar dari rumahnya dan dia dibawa oleh si Albert ini ke rumah orang tuanya Albert, yang notabene adalah orang yang menyembah Tuhan Yesus. Dan kedua orang tua Albert ini, suami istri, adalah seorang guru, sebagai kepala sekolah lah. Nah, dia cerita lagi ini. Ketika saya sampai ke rumah orang tuanya, saya rasakan beda sekali. Mereka merangkul saya, mereka terima saya apa adanya. Mereka terima dengan kata-kata, dengan bahasa yang begitu lembut. Mereka memberikan kekuatan. Dari situ saya merasakan kasih Bapa, saya merasakan kasih Tuhan, dan dia menangis pada kalimat itu. Betapa hebatnya kasih Tuhan itu, kasih Bapa itu. Kejadian yang sudah berapa tahun ketika dia cerita kepada saya 3 bulan yang lalu, itu masih bisa menyentuh hatinya dan dia menangis. Dia bilang, saya rasakan kasih Tuhan pada waktu itu, Kogun. Sungguh saya merasakan. Sampai hari ini saya kuat. Saya lihat begitu luar biasanya. Saya baru tahu Yesus itu siapa. Saya baru tahu Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya, yang harus saya pegang, yang harus saya miliki. Ya, itu dia saudaraku, dia kasih Tuhan. Love Father, kasih Bapa. Kita harus berani terapkan. Kita harus berani tindak lanjuti, kita tunjukkan kepada bumi ini yang sudah mulai langka menerima kasih Bapa. Bahkan di gereja pun kadang kasih sudah tidak ada. Memang firman Tuhan bilang kasih sudah semakin dingin. Tapi kita adalah orang-orang pilihan. Kita bukan hanya sekedar dipanggil, tapi kita juga sudah sampai dipilih. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan renungan ini, sekali lagi camkan baik-baik. Aplikasikanlah kasih Bapa itu. Aplikasikanlah kasih Bapa. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi saya ulangi, kasih itulah, kasih Bapa lah yang memampukan kita untuk mengasihi orang dengan sungguh-sungguh, mengampuni orang dengan tulus hati dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Sekalipun mungkin kadang kita ingat, tapi kita sudah tidak pusing dengan hal itu. Kita anggap itu sudah tidak relevan. Kita mungkin bisa mengingat kesalahan A, kesalahan B, tapi bagi kita, kalau kita punya kasih Bapa, kita sudah mengampuni. Hanya sekilas saja lewat udah. Nah, oleh karena itu, terapkanlah kasih Bapa. Lanjutkanlah kasih Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes, saya akan bacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini terngiang-ngiang terus di telinga saya berapa hari, 2 hari yang lalu terus.
tinggal dalam kasih-Ku itu. Bagaimana kita bisa menerapkan kasih Bapa? Kita harus tinggal di dalam kasih itulah, supaya kita bisa melanjutkan kasih itu kepada orang lain. Ini penting sekali. Kita gereja, kita orang Kristen, tidak boleh kehilangan itu. Tinggallah di dalam kasih. Saudara dikasih Tuhan, ini contoh yang sangat real ya. Itu kisah nyata, memang kita sering alami. Saudara, kalau kita punya grup, kita punya WA grup, ya grup WA. Kalau ada satu orang sakit, biasanya ada yang satu memulai dulu. GWS ya bro, GWS ya Pak Jeff Sandak misalnya, Pak Jeffrey, ya sembuhlah Tommy oleh kuasa bilur Tuhan Yesus. Semua mengirim, tak 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 tak, langsung tuh GWS. Pertanyaannya, di antara sekian orang yang mengucapkan itu, adakah yang berdoa? Adakah sungguh-sungguh langsung berdoa? Atau dia langsung ambil posisi dia berdoa di mana saja? Mau di mobil, mau di mana ya, bisa berdoa saja. Adakah? Kadang kita cuma itu, saya mau katakan ya, sorry, lip service. Saya juga kadang masih suka seperti itu. Makanya saya bisa ngomong seperti itu, saya bisa bicara seperti itu. Tapi hari ini Tuhan tegur saya, tinggallah di dalam kasih-Ku, supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Hal yang paling bahaya adalah menipu diri sendiri. Jujur saya bilang, terlalu sering banyak orang lip service. Sembuh ya bro, cepat sembuh dalam nama Yesus bro. Tapi apakah kita berdoa? Kita mendoakan? Jangan-jangan si sakit itu tidak sempat baca WA kita, karena dalam posisi sakit. Bahkan mungkin sudah meninggal, dia gak baca ini. Tapi kalau kita mendoakan, saya percaya doa itu punya kuasa. Karena didoakan dengan hati yang penuh dengan kasih Bapa. Ya, mari saudaraku dikasih Tuhan. Ini salah satu contoh real saja. Dan saya pribadi, saya mau lebih serius lagi menanggapi hal ini. Ini ada kesempatan yang terbaik buat kita semua. Ayat terakhir saudara dikasih Tuhan. Ayat yang terakhir. Di dalam Lukas 11 ayat yang 13. Lukas Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa saya menyinggung ayat ini? Kadang pasti saudara bertanya, bagaimana saya punya kasih itu? Harusnya ya Roh Kudus itu, minta. Satu ayat bilang begini, mintalah maka kamu akan diberi. Ya, tapi ada satu ayat lagi di atas dibilang begini, saat kita terima Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berarti kita suruh punya Roh Kudus, kenapa minta lagi? Di sini saya mau menegaskan, meminta itu sah, itu boleh. Meminta adalah menandakan kita meneguhkan iman kita. Itu meminta. Makanya sekalipun kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, tapi kita juga meminta. Karena ayat inilah yang salah satu ayat yang bilang kalau kita meminta, kita pasti diberi. Yang kedua, kalau kita minta hikmat, itu di Yakobus. Hanya dua saja yang kalau kau minta pasti dikasih Tuhan. Kenapa kita tidak minta? Mintalah Roh Kudus itu, supaya kita bisa mengaplikasikan kasih Bapa. Semoga kita semua mampu melakukannya ya. Bapak Ibu sekalian, renungan kita sore hari ini sampai di sini. Saya harap saya berdoa buat kita semua untuk mampu, untuk sanggup kita bangkit kembali dengan semangat untuk menerapkan Love Father. Karena kita anak-anak Tuhan beda dengan anak-anak dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita akan memuji Tuhan. Kasih yang sempurna hanya kita temukan dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang sekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Apapun masalah Anda hari ini, Bapak mengasihi Anda. Engkau mungkin ditolak, tidak diakui, tetapi kasih Bapa, kasih Tuhan tetap mengasihi Anda, tetap ada dalam hidup Anda. Untuk itu sebelum kita akan menutup acara ini, nanti hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan akan berdoa. Apapun masalah Anda hari ini, mari angkat tanganmu, tujukan kepada mungkin HP, laptop yang kau pakai hari ini, dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup Anda, sebab kasih Tuhan menyertai Anda yang sementara menyaksikan acara ini. Saya akan persilakan kepada hambanya untuk berdoa. Mungkin ada jemaat yang butuh doa. Haleluya. Terima kasih. Pujilah Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap mereka yang punya pergumulan. Mungkin mereka saat ini sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, bila kasih-Mu yang kekal itu menyentuh setiap mereka Tuhan. Kasih Allah yang tak terbatas di dalam nama Yesus menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mereka oleh kasih Tuhan, yang berkekurangan menjadi berkecukupan dan bahkan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Berkat-Mu Tuhan terus menyentuh hidup mereka, menyertai hidup mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terlebih lagi Bapa, kami memohon, meminta Roh-Mu Tuhan yang sudah ada pada setiap kami terus mengerjakan kebajikan-kebajikan yang memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau lawat ya Bapa setiap mereka ya Bapa di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu Tuhan, mereka menonton acara ini, dalam nama Tuhan Yesus mereka diberkati, dipulihkan
diberikan kekuatan yang baru. Bahkan Roh Kudus memberikan mereka semangat, kekuatan, kesehatan, perlindungan Allah yang dahsyat oleh kuasa darah Roh Kudus Yesus. Tuhan menyembuhkan, membungkus mereka. Dan Roh Kudus bekerja menolong setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Dan Tuhan, kami terus berdoa buat acara ini Tuhan, biar memberkati mereka Tuhan. Karena bukan kuat, bukan gagah, momen ini bisa kami laksanakan karena kami memuliakan Tuhan. Kami mau tunduk di hadapan-Mu dan melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyebut nama Yesus, ketika kami mengundang Yesus, ketika kami berkata-kata tentang Tuhan, maka kuasa-Mu menyentuh mereka yang mendengarkannya, memberkati mereka. Dan semua ini Tuhan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pertemukan kami di pada acara yang selanjutnya Tuhan. Tuhan, berkati kami semua dengan tubuh yang sehat. Dan setiap kami yang mendengarkannya, yang mengikuti acara ini, akan bertemu kembali di pada hari yang kedepannya Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini. Kalau ada pokok-pokok doa, nanti ditulis di kolom komentar dan nanti akan kami doakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.